Kabar terbaru kali ini, Rismond dan Roy Suryo CS kena batunya ya guys. Rismond ternyata penipu ulung karena ijazahnya 100% palsu. Dan Rismond ini dia menuduh ijazahnya Mas Gibran dan Pak Jokowi palsu. Ternyata Rismond sendiri adalah ijazahnya nggak ada ya guys. Dia gagal menjadi mahasiswa S2 di Jepang, Yamaguchi. Dan ternyata dia juga menipu dengan pemerintahan Jepang dan juga pemerintahan Indonesia. Dia mengajukan beasiswa S2 tapi tidak dijalani. Uangnya diambil tapi dia tidak mendaftar, sehingga dia tidak memiliki ijazah Yamaguchi. Jelas sekali ya guys. Dan ternyata Rismond ini penipu ulung ya guys. Mengaku, dan bahkan dia bukan hanya itu, dia menipu atau membuat ijazah palsu untuk sertifikasi di Universitas Mataram. Nah, ini bahaya sekali untuk sebagai sertifikasi dia sebagai dosen. Dan ternyata dia juga telah menipu di kampusnya. Kalau kali ini berarti Rismond ini adalah manusia yang lebih parah dan lebih jahat. Ya gitu ya guys ya. Menuduh orang lain palsu tapi dia sendiri justru mbahnya penipu. Oke? Sebelum kita melanjutkan tontonan lebih lanjut, dan mudah-mudahan manusia-manusia seperti Roy Suryo Panji CS dan Rismond ini segera kena batunya dan ditangkap gitu ya guys ya. Karena kalau dibiarkan terlalu lama, manusia ini akan merajalela dan menghancurkan Indonesia. Oke? Sebelum kita nonton video lebih lanjut, tentunya kita tonton dulu video berikut ini agar kita tidak gagal paham. Terima kasih. Perhatian para penumpang pesawat Etihad Airways dengan nomor penerbangan EY471 tujuan Abu Dhabi. Rismond ini mau kemana? Kamu balik ke mana? Ke Bali G? Silakan. Tifa, kau kemana Tifa? Kau kemana? Siap-siap kalian ya. Kita jaga di semua pintu ya. Jangan biarkan mereka lolos kabur dari negara ini ya. Hati-hati kalian teroris ya. Masyarakat Indonesia sudah menanti di semua pintu, siap mencekal kalian ya, kemanapun kalian pergi ya. Hati-hati. Rismond Sianipar selama ini tampil sebagai intelektual vokal yang menyerang Presiden Jokowi dengan isu ijazah palsu. Tapi kini fakta di lapangan membalik segalanya. Tim penyidik Polri bersama ahli digital forensik UGM telah membuktikan data akademik Rismond di Universitas Yamaguchi 100% palsu. Inilah momen di mana fitnah berubah jadi bumerang. Orang yang paling keras menuduh ternyata pelaku kebohongan terbesar. Video ini bukan sekadar berita. Ini wake up call buat publik. Jangan gampang percaya pada wajah intelektual yang ternyata penuh manipulasi. Mon, nah ketemu lagi kan Mon, ya kan? Siapa bilang peneliti tidak perlu izin? Kalau tidak perlu izin, peneliti itu berarti tidak memiliki legalitas dan tidak berbadan hukum. Terus siapa? Undang-undang yang mana melindungi kamu kalau kamu tidak berbasis hukum? Negara Indonesia ini negara hukum, Mon, bukan sesuka hati. Kalau peneliti semua tidak memiliki izin, mau jadi apa negara ini, Mon? Jangan sesuka hati kamu melabrak rumah orang, bangunan, kuburan, segala macam tanpa izin. Dari mana legalitas kamu itu? Dari mana? Tidak berbadan hukum kamu itu, ilegal meneliti. Tunjukkan izin kamu meneliti dari siapa? Tunjukkan, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fadil Official. Kali ini saya akan membahas tentang kasus Rismond Sianipar yang merupakan CS-nya Roy Panji. Yang kali ini Roy Panji sedang ada di Australia dengan dalih yaitu untuk proses atau mengetahui ijazahnya Mas Gibran. Dan tentunya di sana masalah justru Roy Suryo Panji CS jualan buku ya guys, dan tidak laku ternyata di sana. Dan kemudian si Rismond ini justru malah membuat ontran-ontran di Indonesia. Dia merasa dirinya hebat, doktor S2 dari Yamaguchi. Ternyata dia kena batunya ya guys. Rismond Sianipar ternyata ijazahnya palsu 100%. Dan kita tonton video berikut ini ya guys.
Rizmon Sianipar selama ini tampil sebagai intelektual vokal yang menyerang Presiden Jokowi dengan isu ijazah palsu. Tapi kini, fakta di lapangan membalik segalanya. Tim penyidik Polri bersama ahli digital forensik UGM telah membuktikan data akademik Rizmon di Universitas Yamaguchi 100% palsu. Inilah momen di mana fitnah berubah jadi bumerang. Iya, betul sekali ya. Orang yang paling keras menuduh ternyata pelaku kebohongan terbesar. Video ini bukan sekadar berita. Ini wake up call buat publik. Jangan gampang percaya pada wajah intelektual yang ternyata penuh manipulasi. Iya, betul sekali. Dan lucunya lagi nih, Rizmon itu ternyata bukan hanya menipu ijazah guys. Dan ternyata di Jepang sana, dia itu adalah punya hutang. Wah, ngeri ya guys. Dia masih punya hutang di luar negeri sana. Yaitu Rizmon masih punya hutang ke pemerintah Jepang ketika dia mengambil jurusan S2, tapi menipu gitu ya guys. Kita tonton video berikut ini agar kita paham ya guys. Ini pernyataan dari Yosua yang sudah terkonfirmasi dari pihak kepolisian yang datang dari Yamaguchi. S3 tidak selesai dan gagal studi dan masih punya tanggungan harus mengembalikan dana beasiswa pendidikan dan selama tinggal studi di Jepang yang sudah digunakan. Nah ini parah ini ya. Rizmon punya hutang sama pemerintah Jepang yang telah memberinya beasiswa dan juga sudah menanggung hidupnya di Jepang karena ternyata dia gagal studi harus mengembalikan, apalagi dia juga cenderung menipu ya guys ya, minta beasiswa S2 tapi tidak mendaftar. Nah ini betapa banyak kerugian pemerintah Jepang karena perilaku dari Rizmon. Ini saya membacakan dari akun media sosialnya Yosua ya. Selain gagal, malah memalsukan ijazahnya untuk menipu kampus lamanya dan pemerintah. Ngeri ya guys. Kampus lamanya tentu saja Universitas Mataram ya di Nusa Tenggara Barat di Lombok sana. Jadi gitu ya guys. Jadi ternyata Rizmon ini sudah banyak dosa yang dia lakukan ya guys. Dia menipu pemerintahan Jepang, juga menipu universitas yang ada di Mataram. Dan ini manusia seperti ini berarti dia sudah menipu dua universitas sekaligus. Jadi gini ya guys, Rizmon ini di Jepang itu dia mendaftar beasiswa S2 di Jepang, tapi dia tidak mendaftar. Jadi uangnya beasiswanya diambil tapi dia nggak sekolah. Dan ini dia nggak kuliah S2 gitu ya guys. Jadi makanya dia punya utang. Sementara dia gagal jadi S2, dan tentunya kalau dia gagal berarti harus mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan dari pemerintahan Jepang. Artinya dia masih punya utang ya guys. Dan kali ini Modiar ijazahnya Rizmon 100% palsu. Kita dengarkan teman berikut ini ya kan. S2 dan S3-nya itu palsu 100%. Kenapa harus mengurusi ijazahnya Rizmon? Satu, dia mengaku sebagai ahli, karena itu akreditasi untuk seseorang diakui adalah dari tingkat sarjananya. Nah, dengan harapan dia memiliki nilai tambah dari tersebut. Nah, kenapa ijazahnya yang kita permasalahkan? Satu, apakah dia benar-benar ahli dengan hal ini? Ternyata dia menyalahgunakan dokumen yang dari luar negeri. Sehingga orang banyak tertipu dengan hal tersebut. Dia mengambil keuntungan secara pribadi. Apalagi? Kemudian dia pernah menggunakan itu untuk pengurusan sertifikasi dosen. Berarti ada uang rakyat yang dipakai di situ. Betul, sekali. Dan yang ketiga, dia gunakan untuk saksi ahli di pengadilan. Nah, dia itu pernah menjadi saksi ahli pengadilan dan itu bersaksi palsu. Nah, kan ada konsekuensinya. Seseorang yang tidak benar-benar ahli membuat satu penipuan dalam hal dokumen. Dia bersaksi dan itu di bawah sumpah. Ya kan, di bawah sumpah. Nah, kalau di bawah sumpah berarti dia sudah bersaksi palsu. Nah, Roni Teguh bisa meyakinkan kepada publik bahwa benar-benar ijazahnya Rizmon Sianipar itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Sangat. Sudah dari segi
ijazahnya yang S2, S3 yang dia tampilkan. Kemudian kita dengan tim itu mengirim email ke Yamaguchi, ada balasannya. Lalu yang ketiga ada informasi bahwa dari penyidik juga sudah mendapatkan informasi tentang ijazah tersebut. Udah, jadi jelas sekali ya guys, Rismon ini penipu ulung ya guys. Jadi dia sudah menipu, mengaku seorang intelektual tapi ternyata penipu ya guys. S2-nya dan S3-nya adalah bodong alias palsu. Padahal dia katanya ngaku kuliah di Yamaguchi. Tapi kenyataannya dia hanya apa ya? Pemalsu ijazah juga ya guys. Dia menuntut atau mengkorek-korek ijazahnya Pak Jokowi, kemudian Mas Gibran palsu, tapi dia sendiri ijazahnya palsu. Ini gimana ya guys? Ini namanya senjata makan tuan ya guys. Dan dia akan kena batunya, dan siap-siap juga dipanggil lagi nih orang ini ya guys, karena sudah menipu ya gitu ya guys. Dan gimana nasib Rismon sekarang, kita tonton video berikut ini ya guys. Yang jelas nasib Rismon sekarang yang jelas dia untuk menutupi kesalahannya, dia dengan cara ngotot ya, dengan nada bicaranya yang ngotot, seolah dia itu hebat gitu ya guys. Sebenarnya dia itu untuk menutupi karena dia menipu gitu ya guys. Jadi biar seolah-olah dia itu benar. Wah, padahal di balik itu dia ada seorang penipu ya, pendusta gitu ya guys. Dan tentunya gimana nasib Roy Suryo sekarang di Australia? Yang jelas kemarin dia kabur ya guys. Dalihnya adalah kabur. Kabur, dia katanya mau meneliti ijazah Mas Gibran di sana bener nggak kuliah dan sebagainya. Tapi ini kayaknya dia mengikuti jejak siapa? Egy Sujana yang pergi ke luar negeri, ingin mengadukan ke luar negeri atau hak asasi manusia, kemudian atau ingin berobat, tapi realitanya dia betah di sana, nggak mau kembali lagi guys. Dan inilah yang terjadi pada Rismon. Dan ternyata Rismon ini Roy Suryo ini di Australia sana membawa buku ya guys, namanya buku Jokowi White Paper, itu dibawa ke sana dilelang, tapi nggak laku guys. Kita tonton videonya ya guys, lucu banget guys. Tadi sudah 200, sekarang tunjuk tangan siapa yang atas di atas 200. Tadi 200, sekarang di atas 200. Halo? Nggak laku ya guys. Kok pada menunduk semua? Katanya berjuang, oh di medsos buat banget. 200. Ayo 200, tidak ada, masa 200 buku ini? Pak Agus bawanya berat banget loh. Ini dibanyu 10 biji dari Jakarta ke sini mendorong berdua. Luar biasa perjuangan Pak Agus ini. Ayo siapa lagi? 200. Ada buku sampah dijual yang nggak laku ya guys. Yang berani di atas 200. Ada. Ya. Nggak ada 200. Nggak ada lebih dari 200. Yang lebih 200 sudah ada. 300. Satu 300 Bu Lili. Ya. Satu orang 300 Bu Lili. 301. Itu ya guys, nggak laku ya guys. Ternyata ijazah, apa ijazah nggak laku ternyata ya guys. Apa itu buku Jokowi's White Paper yang dijual di sana. Nggak ada yang beli ya guys. Dilelang pun nggak laku, karena jelas karena memang itu adalah buku sampah ya yang dibawa Roy Suryo sana. Ngapain bawa buku sana? Ya mungkin dengan harapan dilelang kemudian dapat sangu pulangnya gitu ya guys. Tapi modar kamu ya di sana ya. Dan bila perlu nanti ketika gelar perkara harus kembali ke Indonesia kamu. Kalau nggak kembali harus dijemput nih ya. Tapi enak juga deh kalau jemput ya, gratis melulu di senengannya Roy Suryo Panji CS ini ya. Dan tentunya si Rismon nasib bagaimana? Rismon ini memang apa ya, pinter nipu ya, penipu. Dia dengan wajah yang seolah hebat, ngotot kuat kayak preman gitu ya, ngotot dengan harapan menutupi kesalahannya. Ternyata dia penipu ya guys. Kita tonton video berikut ini guys. Mon, nah ketemu lagi kan Mon, ya kan? Nah, siapa bilang peneliti tidak perlu izin? Kalau tidak perlu izin, peneliti itu berarti tidak memiliki legalitas dan tidak berbadan hukum. Terus siapa? Undang-undang yang mana melindungi kamu kalau kamu tidak berbasis hukum? Betul sekali ya. Indonesia negara hukum, Mon, bukan sesuka hati.
Kalau peneliti semua tidak memiliki izin, mau jadi apa negara ini, Mon? Jangan sesuka hati kamu melabrak rumah orang, bangunan, kuburan, segala macam tanpa izin. Dari mana legalitas kamu? Iya, ilegal jelas ya. Dari mana? Tidak berbadan hukum kamu itu ilegal meneliti. Tunjukkan izin kamu meneliti dari siapa? Tunjukkan, coba. Kalau penelitian tanpa izin itu sama aja hasilnya pun ilegal ya, Mon. Itu ilegal, melanggar undang-undang, Mon. Ya kan, peneliti kok masa nggak tahu urutan jelas peneliti palsu lah, abal-abal gitu ya guys. Dan peneliti abal-abal ini memang sedang merajalela di sini ya, termasuk Rismon ini ya. Ini autor ijazah Jepang palsu. Kita dengarkan Rismon Sanipar ya guys. Saya harus ngotot dalam debat karena ijazah saya dari Yamaguchi Jepang palsu. Ya. Saya ikut Roy TS buat isu ijazah palsu karena cari kerja sana sini susah. Butuh duit buat selingkuhanku. Saya pengacara, kesana kesini tidak laku. Saya kurang ajar, gak punya adab dan sopan santun, kurang pinter. Saya sengkuni, adu domba dan fitnah. Saya buat isu ijazah palsu karena cari janda tua yang ikut demo. Ya itu ya guys ya, lucu ya. Aduh, ternyata gitu ya guys. Dan tentunya kali ini apa yang dilakukan oleh Roy Suryo Panji CS ini yang ada di Australia sekarang, dia juga kayaknya bingung ya di sana ya guys ya. Dia mau kembali nanti langsung ditangkap polisi, nggak kembali juga gimana. Kita tonton ini jejak Roy Suryo ini sama dengan jejak Egy Sujana yang kabur ya ke Belanda. Ini bedanya Roy Suryo kabur ke Australia. Kita tonton video berikut ini dari Opung Parbelak. Apa namanya salinan ijazah? Mulai dari KPUD Solo, KPUD Jakarta, KPU Pusat dibilang palsu. Kira-kira apa yang diomongin mereka ya? Dan tahu kalian, setelah pulang mereka, ya mereka pulang ke rumah masing-masing mau ke Jakarta, ada satu lagunya. Kemesraan ini kok cepat kali berlalu. Ya paling si Mbah ini nanya, "Piye acara kemarin sukses?" "Oh sukses Mbah, yang datang puluhan juta." "Puluhan juta mbahmu, puluhan juta." "Buktinya apa?" "Di buktinya di buktinya ini Mbah, ada videonya." Oke guys, tentunya dari kisah tadi ya, dari perjalanan Roy Suryo, kemudian dari Rismon penipu ya, jelas-jelas Rismon adalah seorang penipu ulung. Dia tidak memiliki ijazah S2 dan S3, dan dia katanya kuliah di Yamaguchi adalah gagal alias penipu, dan tentunya dia justru malah memiliki hutang di luar negeri, yaitu di Jepang, Yamaguchi gitu ya guys. Dan tentunya ini semakin menjadikan manusia ini akan terjebak dalam perilakunya sendiri ya guys, dan dia bakal kena getahnya dan kena batunya. Dan kita harapkan semoga manusia teroris ini ya, tipe Rismon Roy ini segera mendapat hadiah yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, yaitu tentunya nggak lain adalah penjara. Bila perlu penjara seumur hidup, buang saja ke Nusa Kambangan. Oke, salam waras, salam NKRI, NKRI harga mati, dan tetap sukses selalu buat kalian semua. Hidup indah penuh barokah, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.